Twitter. Oke. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman yang sudah bersedia hadir. Ini memang sebenarnya ide yang sudah 2 bulan atau 3 bulan lalu ya kita lempar di grup. Cuma kan teman-teman masih belum pede. Tapi kenapa saya lempar di grup, karena supaya grup ini ada manfaatnya gitu, nggak cuma hahaha aja grupnya. Cocok. Ada manfaat buat yang lain lah. Apa sih, kita lagi nyari manfaatnya apa sih? Masa kita bikin yayasan kan agak susah bikin yayasan lah, kita bikin bincang-bincang santai aja lah. Udah pakai bareng dah. Tapi waktu itu belum ada Pakai bareng. ya, baru pas oke deh, mau deh. Oke, akhirnya kita mulai satu deh, yang lain nggak bisa, kita mulai satu. Ya formatnya sih nih, niatnya nih bincang-bincang santai, serius tapi santai gitu. Maksudnya walaupun santai tapi serius. Artinya kita mau ada yang bisa kita tawarkan lah kepada teman-teman, kira-kira apa sih pelajaran atau manfaat yang bisa diambil gitu. Supaya bisa jadi inspirasi lah bagi teman-teman. Ya kalau ada yang mau bikin usaha, ya bisa inspirasi. Mungkin akan kita kasih tema yang pertama itu inspirasi usaha dulu nih, karena yang lebih real manfaatnya. Makanya kemarin waktu saya tawarkan Bagong, terus siapa tadi, Yulinda, terus siapa lagi yang punya usaha itu, masih malu-malu, masih agak-agak takut ya. Kita kasih cobalah pecah telur ini Bagong. Kita Yang nggak tahu malu ya. Malunya ketinggalan di Jakarta kayaknya. Di Jakarta kayaknya. Jadi gitu, jadi tujuannya biar kita bisa dapat sesuatu insight dari yang kita tampilkan gitu. Siapa tahu kan kalau nggak salah, kalau bisnis itu kan paling enak kan belajar dari orang yang sudah lebih dulu melakukan atau sudah lebih sukses dulu kan ya. Jadi kita nanti tinggal ikutin. Nanti Dadang juga bisa tuh bisnis makanannya, gua rasa udah mulai go regional itu kan. Bisnis makanan itu bisnis nyonya, Bung. Nah iya, masa pasangannya nyonya nggak dapat bagian kan, dapat. Gue dapat share iklan doang, dipakai doang iklan. Jadi ini semacam ATM gitu ya. Jadi kalau bisnis kan ada ATM ya, kan amati, tiru, modifikasi. Nah kita amati nih Bagong bisnisnya kayaknya udah jalan, kita tiru nanti misalnya kita dengan bisnis kita modifikasi. Begitu. Itu kalau misalnya ke tempat lain kan mahal belajar itu, Gong. Waduh. Enggak lah. Gua tuh siapa? Oke ya. Gua sebelum mulai kita agak formal dikit bahwa alhamdulillah nih Ari, Bagong, Pranaditya, gua sebenarnya agak terpaksa juga gue manggil Bagong lagi, cuman manggil Ari ya agak kaku lidah gue ya. Takutnya kan udah berganti lagi pas di Bagong isolis Bagong ya. Jadi untuk pertama kali mudah-mudahan ini berlanjut, kita tampilkan teman kita ini Ari Bagong angkatan 96 akuntansi. Sebenarnya sejak kenal Bagong di 96 itu kuliah itu gue udah bisa ngelihat bahwa beliau ini kita angkatan 96 ya? Pung, sekarang atau Pung? 96. Dia sekarang mah dikeratin bisa. Pinggang ke bawah dia 96. Kalau pinggang ke atas gue nggak tahu. Jadi waktu pertama kali gue udah bisa ngelihat nih orang calon wirausaha sukses nih. Minimal Amin. Soalnya rumahnya sendiri udah bikin kos-kosan waktu dulu di Singosari 11. Bisa aja loh, itu patungan loh. Dan yang ngekos di situ bertahan sampai lulus loh. Sampai lulus, sobat-sobat semua dong. Kita mendoakan teman kita juga dulu ya, Anin ya. Anin ya, udah pergi duluan. Dipanggil oleh dia juga satu kos sama Ari Bagong di sana, mudah-mudahan semua amal ibadahnya dilipat gandakan, mudah-mudahan kita bisa dapat pelajaran. Amin. Nah, sekarang gue mau kasih semacam formatnya tuh, nanti gue mempersilahkan Bagong semacam sharing lah. Ini kan sharing session ya, sharing pengalamannya mengelola bisnis. Tadi sih gue bilang antara kos-kosan sama properti, karena gue lihat di statusnya antara dua itu, antara properti dan kos-kosan. Tapi terserah Bagong yang mana yang mau ditonjolkan dulu, nanti biar kita belajar.
mungkin selama 12,5 menit lah ya. Siap. Kenapa nggak 7,5 sekali? Gue sih anti mainstream, gue nggak mau 10-15. Ala anti. 12,5 menit. 12,5 menit. 12,5 menit Bagong ngasih presentasi pengalamannya, mungkin bisa diringkas-ringkas. Tapi gue lihat dia udah bikin slide 30 slide. Backlight sih, Pung. Hah? Backlight. Iya. Backlight ya. Takut kelihatan dapurnya ini, kalau di dapur ini. Boleh. Iya. Jadi nanti Mbak Yanti dolan itu. Siap. Lagi dolan memang. Oh iya, makanya minggu ini kita Halo, Eki ternyata. Halo. Sahas. Sahas akhirnya keluar. Ada Ibu Sahas. baru muncul. Nanti formatnya seperti itu, 12,5 menit Bagong presentasi pengalamannya. Setelah itu nanti kalau ada teman-teman yang mau menambahkan komentar bisa langsung raise hand. Nanti saya kasih kesempatan sekitar 5 menit untuk komen, pertanyaan atau apapun di Zoom, di grup 2 orang kira-kira. Nanti setelah itu bisa bertanya, bisa enggak, nanti bisa langsung direspon sama Bagong. Atau yang nggak mau raise hand, nggak mau muncul sebagai ini, kita bisa persilakan mereka bertanya di kolom chat. Jadi nanti kita persilakan 2 atau 3 penanya di kolom chat yang tidak bisa di raise hand. Jadi nanti raise hand saya kasih kesempatan untuk berbicara selama 5 menit. Raise hand yang pertama dan kedua aja gitu ya. Nah sekarang di partisipan ini sekitar ada 12 orang. 10 minus 2. Ya, karena Minus 2 ya. sama Bagong double. Pakai 2 ya. Ya, untuk mempersingkat waktu dan juga untuk efektif dan efisienkan waktu teman-teman di rumah liburan. Jadi saya persilakan Bagong untuk membacakan doa. Terus pulang. Untuk mempresentasikan pengalamannya. Siap. Wah, selamat datang. Ya. Santo nih masuk nih. Buat Santo nih. Oke, jadi mohon teman-teman tidak menginterupsi dulu selama 12,5 menit Bagong gitu. Nanti ada kesempatan untuk berbicara biar diskusinya lebih efektif. Oke, siap. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita serius santai karena alhamdulillah hari ini gue yang ditodong duluan nih sama Pak Ipung sama Pak Ipung yang suruh todong duluan, plus mungkin yang budget tampil baru gue ya Bung ya gitu ya. Tapi insya Allah slide-nya simple, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi lah sama teman-teman. Kenapa mungkin gue cerita dulu, start usaha di masa pandemi kayak gini kan susah ya, semua orang juga susah ya. Tapi sebelumnya gue mau cerita, kenapa sih gue bisa sampai usaha sendiri gitu ya. Ini NIM gue, ini kita bangga jadi Undip ya kan. Nah, dulu gue kita lulus sama-sama tahun 2001 lah ya, gue kerja di Aquaria Shipping jadi accountant. Setiap belokan ini gue pindah-pindah karir, mungkin beda sama teman-teman yang berkarir di satu tempat terus gitu ya. Gue pindah-pindah tuh, gue ada accountant 2001, 2004 jadi finance accounting, supervisor di perusahaan ini bareng sama Fadil. Terus gue masuk Pertamina Retail, jadi finance manager 2006, nggak kuat sama birokrasi di BUMN. Gue ditarik sama Aska nih, jadi area sales manager di TVS. Jadi yang ngajak gue ke TVS 2008 tuh Aska. Terus 2010 gue pindah ke Semarang, jadi project manager Prabanata Village. Nah ini 2010 ini gue masuk Semarang dalam keadaan nunduk, pusing, bingung. Yang nolongin gue Mbak Budi Wijayanti itu untuk adaptasi di Semarang. Waktu itu kusut lah cari teman dan segala macam. Waktu itu ada Mbak Yanti yang nolongin gue masuk Semarang. Mudah-mudahan jadi amal ibadah Mbak Yanti ya. Terus, amin gitu. Nah 2010 gue jadi project manager Prabanata Village. Akhirnya gue jadi direktur tempat yang sama selama 4 tahun. Gue jualan rumah. Alhamdulillah gue 2015 gue ngelamar dosen, diterima di Universitas Pandanaran Semarang. Nah setelah jadi dosen
karena jadi direktur itu berat, dunia akhirat gitu kan. Karena mengelola perumahan juga berarti kan menjerumuskan orang pada angsuran gitu. 90% orang pada ngangsur kan kalau rumah. Akhirnya gue 2016 resign. Nah, bersamaan dengan resign gue ini, gue udah merintis lah usaha-usaha yang sambil bisa jalan, mudah-mudahan bisa jalan terus. Kira-kira sejarah gue gitu tuh, kenapa gue sampai jadi usaha sendiri. Jadi modalnya tuh bener-bener nekat gitu. Karena ya udah deh gue takut gitu kan, gue takut tanggung jawab direktur berat, udah gue usaha sendiri aja. Jadi gue bisa milih gue mau seperti apa kira-kira gitu. Jadi background-nya itu. Terus berikutnya jadi apa? Mungkin gue pengen jadi Iron Man kali ya, karena ini temanya gold and merah ya. Jadi Iron Man gitu. Nggak tahu habisnya. Bedanya sama Kang Dadang yang di BPK kan, dia akan tahu karena tangga naik ke atasnya kelihatan. Kalau dari usaha gini kan tangga boro-boro tangga gitu. Boro-boro tangga. Ibaratnya jalan berkabut aja akan kita datengin gitu kira-kira. Karena kita nggak tahu tangga laddernya mau seperti apa. Kira-kira itu. Nah ini yang masuk ke topik COVID udah mau 300.000 ya. Gue baru browsing di Kompas. Dan itu efeknya gue lihat di data Kemenaker 3,5 juta orang PHK. Jadi per 31 Juli 2,1 juta orang PHK. Ini data BPJS, mungkin yang punya BPJS ya. Jadi formal informal total 3,5, yang confirm by BPJS itu 2,1 juta. Bayangin dong, itu banyak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih punya kerjaan, dipelihara lah gitu. Karena gue sama Ivan tuh udah dibukukan Ivan, dosennya ya. karena banyak yang nggak bayar SPP gitu kan, sehingga di kampus kami diturunkan statusnya, Ivan. Kira-kira gitu. Dan angka kemiskinan menurut Sri Mulyani tanggal 16 kemarin jadi 9,78. Ini kalau mau browsing nanti share-nya kita bagi ya, Bung. Kita share ya kalau mau tahu sumbernya ini gini. Nah, terus gimana kalau di PHK? Nah, buat kita kan lamar-lamar lagi kerja udah susah kali lagi pandemi, terus juga umur 40, malas juga kali ya adaptasi sama kantor baru gitu kan. Buka usaha apa? Nggak ada modalnya gitu kan. Nggak ada pengalaman. Plus sekitar kita mungkin udah banyak tanggungan ini SPP kali ya. SPP lah, cicilan inilah itu dan segala macam. Terus usaha ntar gimana? Nanti gimana? Nah ini pertama, kalau usaha nanti gimana mesti dibalik tuh. Jadi kalau usaha itu bedanya nanti gimana dibalik jadi gimana nanti. Gitu kan. Karena kalau kita nanti gimana itu nggak jalan-jalan gitu. Nggak masuk-masuk, nggak berangkat-berangkat gitu kalau pertanyaannya nanti gimana. Jadi kalau gue tuh bukan berarti gue buka usaha gue banyak duit, enggak. Tapi duit gue cuma segitu, udah gue cemplungin jadi usaha aja gitu. Mungkin nanti Santo yang juga usaha bisa cerita juga tuh. Bukan berarti kita banyak usaha modal ini, enggak. Gue cuma punya segitu. Tapi karena ya udah kita masukin aja biar nanti gimana, bukan nanti gimana, tapi gimana nanti deh. Gitu. Bedanya gitu. Ini gue mau, karena singkatnya waktu, gue mau ngajak teman-teman lihat ini nih, ke YouTube bentar. Kita nonton ini. Udah pernah nonton ya? Dengeran nggak? Dengeran, Om. Nah, nih. Nah. Suaranya kedengeran nggak nih? Dari YouTube nggak kedengeran. Udah nggak kedengeran? Nggak kedengeran kayaknya. Nggak kedengeran ya? Nih. Ini kau bisa masuk ya? Oh, soal ini nggak ada ya? Pasti udah lihat dong ini di Instagram viral kok ini. Itu apa namanya? Nggak kelihatan ya. Jadi kita lupa coba ya, Pung ya. Iya. Kita lupa coba tuh. Coba ini nih. Nggak dibersih, lupa kita coba. Ada aja lewatnya, Bung. Jadi ininya tuh tukang sering dong kalau di Semarang tuh tukang yang dipan gitu bawa gitu ya, jalan muter gitu. Dan si bapak itu viral karena dia bawa dari pedagangannya dari Meranggen, jalan berkilo-kilo gitu ya. Ditanya, lu yakin nggak sih jualan? Yakinnya gitu. Yakinnya. Kenapa? Karena kalau ada yang jual pasti ada yang beli, gitu kan? Dan disitu juga mengutip ayat Quran bahwa siapapun yang bergerak pasti akan mendapatkan rezeki, kira-kira gitu. Rezeki udah ditulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum lu lahir, bro. Itu
gue percaya banget tuh, akhirnya gue percaya banget gitu, walaupun susah untuk menjalaninya, tapi harus percaya. Selama kita masih bernafas, pasti masih ada rezekinya. Jadi mungkin Pak Ustadz Ivan bisa menjelaskan itu tuh. So yakin aja, jangan takut, kira-kira yakin aja. Start now. Pertama, lu bisnis apa, look into yourself. Lu suka apa, lu bisa apa, terus lu dikenal sama siapa gitu kan. Atau lu berangkat dari bidang kerja lu gitu. Lu bisnis apa, lu bidang kerja lu apa, lu mau bisnis within di industri lu sekarang, atau mau coba industri baru di luar lu sekarang. Pokoknya itu dulu deh, lu cobain dulu gitu. Terus kalau karena kita semua lulusan S1 semua kan ya, jadi mesti punya desain. Jadi karena apa? Fail to plan is plan to fail gitu kan ya. Bu Laksmi mungkin lebih tahu tuh yang sekolah di Inggris tuh. Fail to plan is plan to fail. Jadi memang harus pakai usaha perencana. Gitu. Nah, rencana itu waktu awal-awal gue kepikirannya gini, gimana sih punya income yang daily gitu, yang harian gitu. Makanya waktu itu gue ngerintis apotik. Apotik start modalnya kalau nggak salah di rumah, di depan rumah mertua gue tuh, yang jadi sekarang praktek bokap gue itu, modal cuma 1,5 juta. Gitu, 1,5 juta, sisanya untuk beli barang-barang obat bebas, sisanya pakai konsinyasi, kira-kira gitu. Terus berkembang sampai pernah stok gue sampai 80-an juta stok obat. Walaupun sekarang habis lagi karena begini. Terus kuliner istri gue, karena kita nggak punya duit, kita jualan pasta, kelapar tat. Mungkin teman-teman udah sering lihat di FB ya. Beberapa juga Mbak Yanti juga langganan. Alhamdulillah, makasih Mbak Yanti gitu kan. Teman-teman yang lain juga suka pesan. Gue sekarang ada ayam goreng, kremes dan lain sebagainya. Makanya kita jalanin lah itu untuk income daily harian. Terus ada monthly. Nah, monthly juga waktu gue resign dari perumahan itu, gue ngelamar dosen dan alhamdulillah terima, walaupun perguruan tinggi swasta, walaupun kecil tapi bergaji, kira-kira begitu. Walaupun sekarang lebih kecil lagi, Pak Ivan tahu tuh, Ivan. Kira-kira begitu. Terus project basis. Nah ini yang project basis ini kan kita nggak selalu dapat. Makanya yang kontraktor ini gue start dari 2012, alhamdulillah sampai hari ini baru putus kali pandemi. Jadi alhamdulillah terus ada aja gitu ya. Setelah ini ada ini terus sampai ini pandemi ini alhamdulillah udah sebulan ini nggak ada proyek nih, berhenti nih. Sebelumnya selalu nyambung, alhamdulillah. Ini berhenti, tapi ada beberapa harap-harap yang mudah-mudahan bisa jadi rezeki gue lah, kira-kira gitu. Rezeki tim kita semua lah, kira-kira gitu. Nah ini desain income-nya, jadi kalau bisa kita pikirin, kalau boleh kita bisa membagi, ada income daily, monthly, sama project basis lah, kira-kira. Nah terus selebihnya, ya tadi mengutip katanya Ipong, ATM, develop sensitivity. Jadi mesti pintar mengamati apa sih yang lagi in gitu ya. Mesti, kalau gitu gue bisa dong tambah ini, tambah itu, kira-kira dimodifikasi. Tiru dan modifikasi. Ini contoh nih, ini juga lagi viral nih. Semua tahu kan ya, Ipong? Semua tahu nih, mau dading mengoleh gitu ya. Dari omset 500.000 jadi 10 juta sehari. Nah, kan? Gue ada link ininya, tapi YouTube-nya cuman sayang nggak ada suaranya ya. Anu lah, nggak gue share lah ya. Nanti bisa diklik langsung kalau habis nge-share ini. Kira-kira. Ini bahasanya juga nggak sopan banget, tapi ternyata Ade Londok bisa mempromosikan itu si Odading jadi omsetnya 10 juta sehari, bro. Nah, ini yang udah tahu nggak boleh sebut nama ya, titip-titip nih. Ada teman kita yang dagang cilok loh. Yang mungkin teman-teman ada yang tahu, tapi please jangan sebut nama. Dia jadi terkenal deh. Nanti kita suruh dia jadi kalau udah pede suruh jadi narasumber lah. Nih Pong. Jadi ini nih, gue tahu kisah nyata nih, temen deket gue banget. Dia resign 2015 dari pekerjaan dengan gaji lebih dari 25 juta sebulan. Ini buat gue gede, buat teman-teman mungkin gue nggak tahu, tapi 25 juta buat per bulan buat gue itu gede. Udah Desember 2018 resign, karena gue sama-sama, kita saling kontak lah ya, sering lah. Dan pada saat itu dia sudah punya 40 gerobak cilok, pada saat dia resign. Cilok kan receh banget kan ya, gitu receh banget. Dia udah punya 40, dia mulai dari 1, 2, ngajak temennya untuk bisnis ikutan dan segala macam, ada yang pinjaman, ada yang investasi, macam-macam. Nih matematikanya. 1 gerobak cilok, average daily sales 200 sampai 300 ribu. Sales ya, artinya jualannya segini. Kali 40. Kali 40 itu berarti
Kalau jalan semua 40, income-nya antara 8 sampai 12 juta average. Asumsi profit 30% aja. Jadinya 2,4 sampai 36 juta. Ambil jelek deh tuh, 2 juta sehari. Nah, 2 juta sehari, nggak usah jualan tiap hari, 25 hari aja tuh. Income-nya 50 juta. Kalau lu pegang kalkulator, lu bisa cek hitungannya, siapa tahu gua salah, tapi mudah-mudahan sih enggak. Jadi dia jualan cilok nih, netnya 50 juta. Dan kalau gue nanya, waktu itu dia kasih gambaran gue, ya gue bersih-bersih 3 lah sehari. Siapa yang punya income 3 juta sehari? Gue nggak punya. Dan gue mencoba mengimitate dia nih. Waktu itu gue punya 3 gerobak angkringan. Walaupun 3 gerobak angkringan di daerah-daerah Semarang, itu gue cuma minta 20.000 satu hari. Gitu. Gue punya 3, semua gue punya 1 gerobak ketoprak. Gerobak ketoprak tuh sempat jalan hampir 2 tahun. Sama gue punya gerobak yang nggak sempat jalan tuh, gerobak pulsa, voucher telepon gitu-gitu. Itu nggak sempat jalan tuh. Tapi ternyata gue mencoba meniru teman kita ini, nggak bisa. Kenapa? Karena gue nggak biasa berhubungan sama orang-orang yang selevel tukang cilok gitu. Susah loh. Berhubung dengan itu kan angkringan kalau berhubungan dengan orang-orang yang ya begitu deh, kira-kira begitu. Tapi teman kita ini sukses tuh, 40 gerobak cilok. Jadi nggak bisa dianggap remeh pendapatannya tuh, ya kan? 50 juta bro, gitu. Nggak bisa dianggap remeh, kira-kira begitu. Dan sekarang gue nggak tahu tuh, gue belum kontak lagi. Terakhir gue kontak dia lagi mau coba jualan jus, gitu sebagai sebagai pelengkap nantinya buat si cilok ini. Karena yang namanya bisnis ginian itu selalu ada topnya kan, dia akan turun, pada saatnya akan turun. Nah pada saat turun itu dia sudah punya produk baru lagi, kira-kira gitu. Nah, itu bedanya sama kerja kali ya. Kalau bisnis mesti lu pikirin, habis ini kalau nggak laku apalagi. Jadi having a business is like having a baby that never grow up. Jadi emang harus dipikirin terus gitu. Makanya buat teman-teman yang punya bos jago bisnis tuh diperhatiin tuh. Nah, biasanya langkah-langkahnya gimana gitu. Dia habis ini apa tuh. Pak Ivan tuh punya cerita tuh. Mungkin punya cerita tuh Pak Ivan, di mana kantornya dulu biasa jualan apa, begitu pandemi langsung shift jualannya apa kan, kira-kira gitu. Ini mungkin bisa cerita tuh Pak Ivan. Ini ciloknya nih. Kira-kira nggak tahu nih punya dia apa bukan cilok Kabita ini, tapi ilustrasinya seperti inilah. Bro, terus yes. Waktunya kurang 2,3 menit lagi. Siap. Nah, sekarang how to start-nya ya. How to start-nya kayak gue bertahap. Jadi sambil gue kerja, gue ngerjain merintis sesuatu. Atau quit your job and fokus aja gitu. Mungkin teman kita Santo tuh fokus tuh, yang bisa cerita. Jadi simple itulah, gue bertahap, terus ada yang juga fokus. Terus mulainya gimana ya? 1, rule of the game, ini umum lah ya. Restu orang tua, terutama ibu, jangan durhaka tuh. Terus jauhi larangannya Allah, zina, riba, maksiat, dan dosa-dosa lainnya, kira-kira gitu. Karena emang bener-bener kita lillahi ta'ala, nggak bisa lu usaha mengejar materi doang, gitu kan. Karena emang yang ngasih rezeki siapa gitu. Mau nggak mau kita yang mendekat sama yang memberi rezeki. Mungkin rezeki gue segini doang ya ibaratnya gitu, tapi ya udah, rezeki kita bisa berupa tidur siang gitu ya. Buat teman-teman yang kerja nggak bisa tidur siang, gue bisa tidur siang gitu. Gue nggak punya pacar sih enggak, tapi gue bisa pagi-pagi bisa jalan-jalan dulu kira-kira. Tapi ya begitu. Jadi kalau kita niatnya dunia, ya gue kalah lah banget sama teman-teman yang jago-jago di Jakarta lah, hebat-hebat mobilnya lah kira-kira, hebat-hebat pekerjaannya. Gue cuma senang tidur siang kira-kira gitu. Karena niatnya itu. Terus banyakin ibadah, berdoa kira-kira. Terus satu lagi, jangan expect apa-apa. Kalau lo expect gue rugi mungkin ratusan juta, ada kali rugi-rugi. Kalau di total selama gue usaha ratusan juta mungkin ada kalau dihitung-hitung. Cuman yang gue nggak bisa ngitung karena selalu Allah ganti gitu. Mungkin bukan rezeki gue aja kira-kira. Ya itu sih Pak. Nah ini terakhir nih. Buat yang lagi jobless, gue nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada teman yang jobless, tapi gue jobless nih sekarang, lagi nggak ada proyek. Sabar, 1 sabar, pastilah ya, kesabar. 2 bersyukur, alhamdulillah masih bisa napas, ini masih bisa ada makan, minum, happy jalan-jalan, walaupun biasanya naik mobil, jadi naik motor, gitu kan, karena ngirit. Terus satu lagi,
kalau nafkah lahir berkurang, ini rumus nih, kalau nafkah lahir berkurang gitu ya, lo tambahin nafkah batin sama bini lu, gitu kan? Ya nggak sih? Karena nafkah batin itu kan sedekah, ya Bung? Ini apa nih? Maksudnya apa nih? Udah lu terjemahin sendiri tuh. Sesi kedua soal ini nih. Lu terjemahin sendiri lah tuh. Sesi kedua soal ini kayaknya nih. Sesi kedua. Jadi kalau nafkah lahir berkurang, lu tambahin nafkah batin. Itu sedekah tuh, sedekah yang paling nyaman kayaknya buat kita gitu kan. Nafkah batin itu Pertahankan. nasihat buat istri. Nah, maksudnya Ya. Pak Ari itu begitu. Bisa juga, itu terjemahkanlah sendiri tuh, ya kan? Kalau itu kata Ustadz Bagong, ya kan? Ustadz Bagong. Perlakukanlah Kira-kira- istrimu sebagaimana seorang ratu. Nah, itu. itu betul. Kira-kira begitu. Ustadz Ivan tuh bilang begitu. Jadi kira-kira, Jadi pikiran gue nggak belok-belok nih. Gitu. makanya itu terjemahan masing-masing lah itu. Ya masing-masing lah itu. Kira-kira gimana itu. Nah, itu dah. Kira-kira itu 12,5 menit, Pak Ipung. Cocok ya? 12,5 menit ya? Pas banget. Siap. Anak-anak sih memang bisa dipercaya lah. Siap, siap. Pas banget ya? Iya, 12,459. Masih keren, keren. Oke. Tapi gue ini apa over malah beyond my expectation ya. Jadi Bagong udah nyiapin apa namanya slide seperti ini. Tadi kan gue pengennya ngobrol-ngobrol aja, kita ngobrol santai. Tapi dia udah siapin loh, berarti emang bener-bener serius nih dia. Ya, entah Kan dia serius santai. serius mau sharing, entah emang karena dia ada jobless, jadi dia Aduh, bisa ngerjain macam-macam ya. iya, jadi bisa jadi ini ya. Ya, tapi itu gue tadi udah beberapa catatan yang ini sebelum masuk ke teman-teman yang mau kasih komentar ya. Ada beberapa catatan dan gue mungkin sedikit nanya sama Bagus juga supaya gue paham juga ya. Jadi tadi lu bilang ada 3 apa namanya sumber pendapatan, daily, monthly, sama project basis. Iya. Itu lu lakukannya per item itu daily, atau 3-tiganya emang lu udah punya gitu pada saat lu melaksanakan apa Iya. misalnya ya, gua kerja di kantor itu namanya monthly, daily-nya gua bikin usaha dagang, jus misalnya. Terus nanti gue juga ada proyek penulisan. Nah, iya. Punya 3-tiganya berarti ya? Punya dong, lu udah punya tuh, udah masuk. Ya sebaiknya ya. Jadi emang sebaiknya desain income itu ya seperti lu punya daily dagang gitu apa gimana gitu kan. Terus bulanannya lu. Kalau mau bisnis aja sejak lu lagi kerja sekarang sudah bisa dilakukan tanpa harus keluar gitu ya. Bisa. Cuman ya memang kembali fokus tadi akan menentukan seberapa besar bisnis nanti kan kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Oke. Nah, dari sejak menjalankan 3-tiganya itu, kapan lu mengalami hal yang paling krusial? Misalnya lu cuma punya dapat 1, yang daily doang atau monthly doang atau project basis doang. Sedangkan yang 2-nya lu nggak punya. Ada nggak, pernah nggak lu ngalamin kayak gitu? Oh ya pernah lah ya. Sekarang ini semua menurun semua, Bung. Semua apotek gua anunya turun banget. Gue sampai harus memberhentikan beberapa orang gitu ya. Dan menggilir beberapa karyawan kira-kira gitu. Terus toko pastilah gue sempat kegusur perlebaran jalan tuh. Gue buka toko di Tembalang juga. Ivan tahu kan, tergusur perlebaran jalan 3 bulan nggak jualan. Akhirnya gue berhenti hampir 2 tahun nggak punya toko. Sekarang gue buka lagi kira-kira gitu. Jadi itu juga dipaksa karena pandemi juga, karena semua menurun kan. Mau nggak mau kita buka toko lagi untuk membuat hariannya tetap jalan kira-kira gitu. Proyek basis ya ini lah ya. Kemarin selama ini gue nggak pernah berhenti Pung, alhamdulillah. Paling berhenti 2 minggu, itu udah ada deal baru atau nungguin apa segala macam. Tapi ini full berhenti hampir sebulan nih. Alhamdulillah kemarin setelah 3 bulan lockdown semua, ada proyek dari teman kita juga bangun kos, insya Allah udah selesai sampai dikejar-kejar kapan selesai sama lingkungan RT setempat. Terus lockdown 3 bulan nggak boleh lebih karena nggak boleh jalan gitu. Tapi udah ada yang berikutnya udah ada. Nah ini sama sekali berhenti. Walaupun yang berikutnya belum tahu yang mana gimana. Gitu. Ada
dari yang itu yang lu dapetin, yang lu pegang tuh berarti yang daily ya? Apa Ya, daily. Nah, daily. Nah, Ya kalau desain, ya daily tetap ya barang semua harus. Istri gue yang daily, Bung. Istri gue yang daily. Ini istri gue yang daily yang ngurusin apa? Gue bagian monthly sama project basis, kadang-kadang begitu. Gue bagian minta duit. Nah, pada saat buy no buy motor. Ini di mute aja kalian Oba ya, mute deh. Jadi gini, pada saat lo gampangnya lo di bottom ya, di bottom dengan pendapatan yang sudah apa namanya berkurang banyak dan pandemi. Sekarang kan sudah mulai istilahnya apa ya, rebound gitu ya. Kalau bahasa sahamnya rebound gitu. Apa ya? Oh, rebound. Innova rebound. Pada saat lu berada di dasar itu apa sih yang pelajaran apa sih yang lu dapetin bahwa ya apalah yang bisa lu sharing ke kita gitu. Pelajaran apa supaya kita itu tetap semangat kalau ada yang mau bisnis, bahwa hal-hal seperti itu kemungkinan besar akan kita alami juga, tapi apa kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari itu? Ya tadi Bung, sabar, syukur, sama tadi meng-shift nafkah lahir dengan nafkah batin. Bagaimanapun itu akan satu menenangkan, ya kan? Karena kita nggak tahu, kita mesti menjalaninya kan berdua. Gue sama bini gue berdua lah ya, dunia akhirat insya Allah. Pada saat lagi mantap begini, makan tabungan begini, gitu kan? Ya udah, itu akan jadi lebih merekatkan kita kan, gitu. Jadi kita bondingnya makin bagus. Ibadahnya insya Allah makin bagus, kita sama-sama minta, tapi yakin bahwa rezeki kita udah ditulis kok, Pung. Ya kan? Udah yakin lah, pasti abisnya ada lagi, ya kan? Pasti akan rebound tadi, akan rebound, entah apa gimana caranya. Karena kalau yang lain project basis bekerjanya itu, kalau kontraktor kan di instansi pemerintah gitu kan, which is ikut tender dan lain-lain sebagainya. Terus terang gue menghindari, Pung, karena itu banyak ceritanya lah. Gitu kan, gue pernah dapat 2 proyek pemerintah dengan di 2014 tuh ceritanya nggak enak lah, banyak ini itu I have to do many things yang menurut gue sih nggak melanggar syariat lah kira-kira gitu, yang nggak enak lah. Itu gue tinggalkan. Ya, kalau sekarang gue nggak tahu siapa yang mau nelpon gue, Ri bikinin rumah dong, Ri gue mau renovasi, Ri gue mau ini, gue nggak tahu. Jadi tidak pernah ada, I don't have any clue. Siapa yang akan deal berikutnya, I don't have any clue. Kira-kira gitu. Siapa yang akan, nggak ada. Tapi kan balik lagi, siapa sih pemberi rezeki, Pung, ya kan? Kira-kira begitu. Ya, siapa sih yang ngasih rezeki? Ini ada komen gue katanya suara kecil, jadi gue harus deketin mic. Oke, ini pertanyaan terakhir dari gue. Nanti teman-teman siapa yang mau komen setelah ini boleh langsung raise hand. Tadi lu bilang kalau pada saat melakukan bisnis atau melakukan apa namanya istilahnya usaha ini, do not expect anything. Nah itu maksudnya gimana? Kita kalau ngelakuin itu nggak usah ngarepin apa-apa gitu, nggak usah ngarepin untung, karena kita bisa apa namanya maksimalkan usaha kalau kita nggak punya pengharapan gitu. Gimana? Atau gimana lu punya? Kalau berencana itu wajib, you have to plan bahwa gue mau apa namanya itu ibaratnya gue mau melangkah ke kuliner, kira-kira gitu ya. Gue mau buka mie ayam atau gue mau apa katakanlah kayak gue mau buka apotek, buka apa. Berplanning itu wajib bahwa gue mau start dengan ini, nanti kalau ada keuntungan lagi gue ini dan lain sebagainya. Itu sama dengan seperti doa lah ya, seperti doa kan. Lu mengplan, lu membuat suatu rencana, tapi lu nggak pernah expect kan Allah kasihnya kapan, kira-kira gitu. Jadi lu jangan expect, wah kalau gue udah mulai berarti gue akan jalan nih. Belum tentu. Gue pernah punya pernah habis ratusan juta jadi distributor popcorn Jolly Time, tau kan lu, Bung? Jolly Time tau yang popcorn masukin ke microwave tuh. Gue sempat jadi distributor Jateng DIY itu. Wah, keren rasanya. Gue buka outlet di Citraland, gue buka di Jogja, gue terus ada Circle K, dan sekarang Circle K juga masih ada tuh Jolly Time, itu distributor bukan gue. Itu bakar ratusan juta tuh. Nah itu apa namanya, pada saat itu gue stres karena rugi ratusan juta. Karena itu harus pile up stok di mana-mana, terus tiba-tiba lagi jaya-jayanya gue jualan di Citraland aja hampir 7.000 biji sebulan, 7.000 pack gitu ya, which is keuntungannya satu bijinya 5.000 tuh waktu itu, gue ingat banget. Terus impor dari Amerika itu tutup. Udah, terus
sementara gue mesti tetap bayar sewa Citraland, sewa di Ambarukmo, dan lain-lain sebagainya. Belum stok gue mesti tetap harus ngejualin, berarti gue mesti tetap harus bayar karyawan segala macam gitu kan, bayar sewa. Itu stop hampir 6 bulan impor dari Amerika barangnya. Nah pada saat itu gue stres. Kenapa? Karena gue expect harusnya bisa jalan. Pada saat lu expect something, lu mengharap sesuatu yang besar. Kalau nggak kejadian, jatuhnya sakit, Pung. Nah, karena gitu. Jadi kalau lu ngeplan aja, tapi jangan berharap itu akan lancar, akan gede, akan hebat gitu. Nggak bisa, lu nggak bisa expect. Kadang-kadang gue deal sama siapa nih? Dadang gitu ya. Hey, gue bangunin rumah gini. Oke, gue udah gambar, gue ada desain, gue ada keluar buat biaya karyawan pasti ya, gitu kan. Desain, gambar, segala macam, gue udah survei, bolak-balik segala macam. Tapi terus, Dadang, sorry Rik, nggak jadi. Kenapa? Gue mau jadinya nggak jadi renov, tapi gue mau beli rumah baru. Gitu. Nggak jadi. Ya udah, kan gitu kan. Terus, lo mau expect apa? Kalau lo expect tiba-tiba, Dadang nih kira-kira nanti untungannya bisa ya 50-60 juta. Proyeknya semiliar, ya kan, Dang ya? Amin, gitu dah. Proyeknya semiliar. Ini gue untung 10%, 100 juta nih. 100 juta kepegang. Wah, kira-kira dapat nih. Mengamun 4-5 bulan, 100 juta, berarti 20 juta sebulan. Kira-kira gitu. Terus nggak jadi. Terus lo stres dong kalau lo expect itu jadi, kira-kira gitu. Itu juga gue dapat kemarin di Purwokerto. Hitungan di atas kertasnya, deal-nya 700 juta. Katakan. Wah, untung nih, kira-kira gue bisa dapat 70 lah ya. Pahit-pahitnya 70. Enggak. Ternyata ngabis di wirawiri, hotel, nginep, wirawiri tukang, segala macam. Akhirnya gue minus 20 juta. Kalau lu expect, wah, gue untung 70, terus tiba-tiba jadi minus 20 dalam 4-5 bulan gitu kan. Kalau lu expect, ya kalau lu berharap, wah stres tuh. Tapi ya sudah, anggap aja lu ke Purwokerto jalan-jalan. Lu bisa nyobain gue waktu itu ajak anak-anak naik kereta. Karena kalau usaha kayak gini, lu nggak punya perjalanan dinas. Jadi gue nggak punya perjalanan dinas selain kalau jalan-jalan sama keluarga. Di waktu itu, gue pakai jalan-jalan ke Purwokerto, yuk kita nginep di sana, Batu Raden. Gitu. Kita nginep, cobain hotel. Gitu. Memang you cannot expect. Itu aja. Oke. Siapa tuh yang resen? Yang masa lalu berharap ya. Maksudnya berharapnya, mungkin kalau gue bahasanya agak ini ya. Kita melakukan sesuatu pekerjaan, tapi kita tidak berharap bahwa nanti si pemberi kerjaan itu yang memberi kita rezeki atau yang memberi kita keuntungan, tapi expect-nya dari yang pemilik rezeki gitu kan, gampangnya gitu ya. Siap. Jadi kita melakukan kerjaannya tuh hitungannya udah ibadah. Ini udah sufi banget dong. Udah sufi banget tuh bang. Sufi banget, masya Allah. Udah sufi banget tuh. Walaupun sufinya masih suka film. Suara siapa nih? Blok. Iya tuh ada ketok pintu. Ini gue mutin dulu. Ada teman-teman yang mau komentar, raise hand. Silakan, ada gua kasih kesempatan 2. Komentar, pertanyaan, atau malah sharing pengalaman juga boleh. Siap. Ayo sob, siapa dong nanya? Siapa? Biar gue merasa berguna. Coba gue lihat fotonya. Silakan ngangguk. Lu beraju mundur dong, ngangguk gitu dong. Ngangguk. Tuh, tadi 2 partisipan resen tuh, siapa partisipan resen tuh? Siapa tuh? Coba. Hah? Kelihatan nggak sih yang resen? Nggak kelihatan gue di sini. Masa sih? Gue satu. Iya, Bedang. Silakan. Ayo. Entah nanya, entah apa ya ini. Tapi tadi wartawan kalau nanya emang gitu ya. Banyak banget tadi nanya. Kayak Najwa sama Terawan ya. Nyambung mulu nanya kan. Nyambung mulu, siap. Iya. Apresiasi buat Ari ya. Alhamdulillah. Udah nyiapin slide-nya, kemudian juga closing-nya keren, Rik. Yang terakhir terutama ya. Nah itu nyelesain semua itu. Nyelesain semua insya Allah. Sahas sebenarnya sahas. Iya. Ustadznya nih belum gitu, ustadznya belum. Iya. Apa namanya, tadi memang gue tertarik sama yang tadi udah ditanya Nipung juga sih, masalah dari daily, monthly, sama project tadi ya. Itu kayaknya memang lebih tepat untuk
beberapa jenis usaha ya, Ri, ya. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya kita mau memulai sesuatu, misalnya usaha kan kita pasti cuma punya satu dulu yang bisa dijalanin gitu. Iya. Ini apa namanya, bukan sharing ya, tapi cerita gue sebagai pegawai ya ceritanya. Ketika pengen mulai usaha itu ada beberapa pertimbangan, misalnya gini, dengan rutinitas yang harus gue lakuin sehari-hari, tentu itu jadi pertimbangan utama. Kalau mau melakukan bisnis itu kan memang harus kata para entrepreneur itu harus total juga gitu. Barusan lu juga istilahnya juga menggunakan persepsi bahwa memang harus diniatin benar-benar juga ya. Insya Allah ya. Usaha terus tinggal mengharap rezeki dari pemberi rezeki gitu kan. Itu yang jadi pertimbangan yang pertama tadi, totalitas yang mesti kita lakukan ketika kita punya aktivitas yang memang harus dilakukan, aktivitas utama ya sebagai pegawai misalnya. Yang kedua, ini gue ngalami sendiri nih, waktu juga. Tadi totalitas, kemudian waktu juga ngaruh ketika waktu lo sebagian juga digunakan untuk kegiatan usaha yang baru lo rintis gitu. Nah, ini kira-kira tetap aja kita sebagai orang yang mau melakukan usaha kan tetap pengen ada kemajuan kan gitu ya. Usahanya berhasil gitu. Tapi kita sendiri sebenarnya sudah punya gambaran, nah kalau gini-gini aja atau alokasi waktu yang tersedia cuma segini ya gimana ya caranya ningkatin atau ngembangin usaha itu. Nah itu juga yang jadi pertimbangan tuh. Jadi menurut lo saran dari Ustadz Ari Bagong nih yang istilahnya pencarian duniawinya udah jalan juga, sama ibadahnya juga kan udah jalan juga nih kan, balance nih ceritanya. Amin, masyaallah, amin. Nah ini kira-kira ada saran nggak buat lo nih, buat teman-teman yang mau melakukan usaha yang statusnya pegawai atau yang punya rutinitas lain, ya kalau dibalikin ke daily monthly project itu, kalau gue monthly-nya sebagai pegawai udah ada tuh, monthly tiap bulan pasti dapat gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah banget. Iya. Terus terang tidak, dan karena status gue pegawai negeri, jadi sebenarnya nggak terlalu terpengaruh dari kondisi pandemi dan lain sebagainya, nggak terlalu banyak terpengaruh ya terhadap ini, kecuali ngaruh ke kegiatan usaha kalau punya usaha ya pasti ya. Nah, itu aja sih kira-kira masukan atau apa yang saran yang mesti kita lakukan kalau misalnya ya kita sebagai pegawai tapi mau merintis usaha gitu kan. Nah gitu aja sih singkatnya gitu. Gimana mulainya tuh. Oh ya satu lagi nih, kadang-kadang juga kan kita berpikiran kalau misalnya mau total, kalau mau melepas kegiatan yang atau penghasilan yang sudah ada digantikan dengan usaha yang baru dirintis kan berat juga tuh. Iya betul. Ada jaminan juga kan. Ada jaminan. Iya itu dia. Artinya ada jaminan kalau kita mau berusaha, tapi kan seperti lo bilang tadi kan, susah juga mengekspek kalau pemberi rezekinya cuma ngasih segitu gitu kan. Sementara ada sesuatu, ada pekerjaan yang memang sudah Allah kasih buat kita, ya lo kerja jadi pegawai dulu gitu kan. Iya, betul. Nah, kurang lebih gitulah. Cocok tuh. Tapi gue punya cerita, Dang. Gue punya cerita. Sebelum dijawab, kita saksikan tonton berikut dulu. Ivan, kita di raise hand. Lihat kalian, Ivan. Ivan. Thank you, Dang. Ntar ya menunggu habis Ivan ya. Oke, aman, Ri. Sip. Lihat kalian, ya. Mana Ivan mana nih? Hadir, kenapa? Gimana? Ada apa? Tadi lu raise hand ada apa ya? Oh, iya. Tes saja masih berfungsi apa enggak? Enggak, mau tanya aja. Ini ya kalau boleh cerita sih, ini Pak
bapak kita bukan bapak kita sih. Bapak Ari ini termasuk tempat ya gue kenal Ari itu udah mungkin ya hampir 22 tahun ya. Ya, sorry, 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Ya, 24 tahun. Ya, moga-moga sampai seterusnya masih terkenal ya. Amin, insyaallah. Masih ada kita diberikan rezeki untuk bisa saling silaturahmi walaupun ya dalam keadaan yang. Nah, ini Ri, mau tanya aja nih kira-kira. Oh ya, sedikit flashback lah. Jadi saya itu dulu masuk Semarang itu juga tahun 2012, jadi pertama kali itu orang tuh bingung. Aduh, siapa ya teman? Oh ya, ada Ari, gue ingat. Ya, Ari, alhamdulillah ya kita bisa Allah memberikan rezeki kita tinggal ya dalam radius yang deketan lah. Masih satu kecamatan yang sama. Kecamatan sama ya. Ya. Oh iya nih, mau tanya aja nih, kira-kira nih kalau misalnya dari perjalanan dari masuk Semarang tahun berapa ya? Tahun 2008 ya? Apa 2009? 2010. Ya, jadi setelah satu dekade ini ya kira-kira dan asam garam yang sudah terjadi, asam garam di laut ya, kurang ikannya. Dan ini kira-kira lo pernah nggak misalnya gini, misalnya gini, kita tuh kan banyak teman lah, maksudnya kita ketemu orang banyak, mungkin ada yang ngajakin kerjasama. Nah, kadang kan kalau kita kerjasama sama orang itu kan kadang gini, ada pribadi-pribadi yang bisa amanah, ada yang nggak bisa amanah kan. Nah, dari selama pengalaman selama satu dekade di Semarang ini, kita nggak kejadian gitu. Nah, kalaupun misalnya ada, kira-kira nih, karena kan kalau kita mau berusaha kadang kayak gitu, kita nggak punya pengalaman. Nah, kita kadang magang dulu deh sama teman-teman yang sudah punya pengalaman di situ, kerjasama atau apalah modelnya. Nah, teman yang kita amanah itu atau teman yang dan amanah itu tiba-tiba mengingkari amanahnya gitu. Nah, pernah nggak kira-kira ada pengalaman kayak gitu? Terus kalaupun misalnya ada, itu kan pasti ada lesson and learn-nya. Nah, kira-kira kalau dari sisi kita sebagai seorang profesional apapun kayak bidangnya baik ya, insya Allah ya, gimana kira-kira mencegah itu gitu dan sampai kita terulang lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Van. Waalaikumsalam. Ya tadi kalau Dadang gimana mulainya ya, Dang? Kalau gue cerita mulainya karena income gue dari Jakarta dulu turun ke Semarang, balik ke Semarang tuh turun banget, Dang. Jadi gue awalnya gue tuh nggak pengen usaha sebenarnya, pokoknya gue kerja. Cuma karena gaji di Semarang sekian, masih cicilan Jakarta, waktu itu gue masih cicilan, waktu udah menjalik gue masih riba gitu. Jadi itu spreadnya tuh kecil banget tuh, spreadnya kecil banget tuh. Mbak Yanti tahu persis tuh, Mbak Budi Wijaya tahu persis, karena gue ngeluhnya sama dia, Mbak gimana nih. Akhirnya ya udah kita coba bermacam-macam lah, bergerak macam-macam. Jadi selama lu nggak punya dorongan untuk wah gue nggak punya duit nih, kayaknya ya tadi yang lu nggak punya itu power kepepet, Dang. Ya kan, lu nggak punya power kepepet karena gue dari PNS saya cukup kok gitu kan. Kalau gue enggak, gitu. Emang kalau gue ngandelin gaji gue nggak cukup, Dang, kira-kira gitu. Jadi emang it's by design tapi accidentally gitu kan. Daily, monthly, sama project basis itu accidentally. Bukan terus gue mesti punya ini, begini. Enggak juga gitu. Emang itu semua mengalir sih. Tapi yang mendorong gue dulu mulai itu emang power kepepet. Lo kalau nggak kepepet, lo juga nggak bergerak kok. Gitu. Kalau lo masih punya, masih punya income steady, lo punya itu, lo juga nggak akan begitu. Tapi gue punya cerita teman-teman yang meninggalkan pekerjaan PNS-nya, dan sekarang sukses punya. Artinya teman gue yang di Soto Pandanaran, di belakang Gramedia Pandanaran tuh, itu ada soto di pojok, itu tadinya dia PNS. Dia jualan soto, lo bayangin. Jualan soto. Istrinya buka bakery. Dan dia PNS-nya lumayan tinggi. Mungkin karena dia capek sama praktek yang di sana, atau gimana, dia tinggalin tuh, udah jualan soto doang. Dia nyewa tempat di belakang Gramedia Pandanaran itu, dan sukses lah. Terakhir gue ketemu dia waktu jalan tol masih sampai Brebes doang tuh. Gue keluar Brebes,
kita makan di Transmart Tegal, ketemu dia mau buka di daerah Tegal. Soto tuh. Lu bayangin soto. Dan tadi dari hitungan cilok aja itu kan luar biasa. Soto lu jualan air doang ya kan? Berapa sih? 10.000 lu jualan air modal berapa sih berarti? Jangan gitu, Ri. Ya. Bukan ya. Terus teman gue juga ada dokter, dia dokter di puskesmas. Teman kita 96 juga kok, lu tahu. Klinik kita si Maulana. Lu tahu kan? Tahu Ivan tahu tuh. Maulana kan juga dia dokter di puskesmas PNS. Terus dia gue nggak mau spesialis karena modelnya sekolah spesialis di Undip itu masih ortodoks lah ya, masih unggah-ungguh segala macam. Dia nggak mau spesialis. Dia buka klinik kita. Ya kan, dia buka klinik kita dan dapat penghargaan tuh dari Jokowi kan, franchise terbaik tahun kapan tuh, 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, Maulana ya. Sebelum akhirnya kehajar BPJS juga sih dia cerita, ya kan. Dia punya kerjasama sama PLN segala macam, dia buka sampai ke Jember segala tuh waktu itu, ada berapa puluh cabang klinik kita. Dia meninggalkan kondisi ya mungkin gue sedikit banyak di BUMN ngerasain di Pertamina Dang, jadi wah gue nggak tahan tuh, gitu. Gue jadi bandel lah di Pertamina dulu, duit banyak aneh-aneh gitu kan. Akhirnya gue pergi dengan kondisi dan itu kan. Jadi emang kalau nggak ada power of kepepet, lu nggak akan usaha aja. Kebanyakan gitu. Nanti kalaupun lu pensiun, nah biasanya jeleknya gini nih. Kalau gue beberapa gue bangun kos miliknya orang pensiun dah. Karena mereka ngerasa mereka nggak punya bisnis gitu ya, nggak punya background bisnis yang beresiko, tadi yang mengutip kata Ivan, beresiko kerjasama gimana-gimana, mereka akhirnya bisnis yang aman, kos-kosan. Gue ada 3 orang tuh yang pensiunan BPLP, pensiunan Pertamina, 4 nih, pensiunan Pertamina Tongkang juga. Itu gue bangunin kos-kosan di Semarang. Apa gue yang bangun segala macam. Alhamdulillah. Nah terus, kira-kira gitu, power of kepepet Dang. Kalau lu nggak kepepet, lu nggak akan bisa usaha gitu. Karena aku masih ada duit kok gitu. Kira-kira gitu. Nah, kira-kira gitu. Catatan penting tuh, power of kepepet. Nah, gue kepepet banget tuh. Gue kepepet terus tuh. Kalau orang yang nggak kepepet, bagaimana menciptakan kepepetnya itu? Nah, tapi sama kayak kan nggak harus benar-benar kepepet kan, kita membuat kepepet virtual misalnya. Kepepet digital gitu. Sampai hari ini Pak Ivan tahu. Van, gue siapin 20 juta ya Van. Kalau termin gue telat gue pinjem lu ya Van ya. Insya Allah, bismillah, insya Allah. Masih jadi buffer gue tuh Ivan tuh. Walaupun belum pernah gue cairkan, belum pernah gue withdraw. Tapi Ivan membuat gue nyaman tuh. Kalau gue mepet termin nggak keluar, gue pinjam dulu buat bayar tukang gitu. Gitu. Itu power berteman tuh begitu gitu. Walaupun belum pernah gue withdraw, alhamdulillah gue mau bayar tukang, gue jual motor laku. Pan, motor gue laku Pan. Simpen dulu duit tuh, ntar kalau gue butuh gue pinjam gitu. Kira-kira gitu. Tapi beliau buffer gue tuh kira-kira gitu. Bisa dialihkan buffernya ke gue aja nih, gue mau lunasin rumah nggak bisa. Cika. Iya. Cika, selamat datang Cika. Ya, yang soal tadi. Ivan itu yang pernah ditipu orang nggak? Sering. Bahasanya nggak cuman pernah, sering. Jadi di awal-awal gue terutama kontraktor ini kan lu berhubungan sama orang-orang yang ya udah gitu deh gitu kan. Ya orang begitu deh. Gue pertama berdua jalan kontraktor sama temen gue yang lebih ahli. Katakanlah begitu ya. Lebih ahli. Gue belanja segala macam, gue yang cari konsumen, gue yang marketingnya lah ya, karena kapasitas gue salah satunya marketing. Terus Lia yang bagian bangun, kira-kira gitu. Nah pada saat membangun kan gue kasih duit tuh, udah dia bergaji, terus gue kasih duit belanja untuk beli macam-macam, gue percaya tuh. Yang kayak gitu tuh, ya itu juga puluhan juta juga gitu. Hilang, gue kasih 30, nggak ada pertanggungjawaban. Tapi percayanya gini. Satu kan tadi rumusnya nggak perlu, lu nggak boleh expect something toh. Lu nggak boleh expect anything gitu kan, kira-kira gitu. Sama percayanya gini. Kalau memang gue alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah memberhentikan orang. Satu, gue tidak pernah memecat orang lah ya. Gue belum pernah memecat orang gitu kan. Terus gue tidak pernah gue nggak pernah memberhentikan partnership. Kenapa? Karena gue yakin tuh Van, kalau emang dia udah nggak cocok sama kita, Allah yang pisahin. Dan kalau udah Allah yang pisahin, enak banget jalannya. Kira-kira gitu.
Jadi gue nggak pernah berhentiin orang, gue nggak pernah orang yang berhenti dari gue tuh di apotek ada tuh apoteker kita yang aping ya pernah pendamping. Dia, waduh gue udah nggak kuat nih bayarnya nih. Dia terlalu tinggi nih, nggak cocok. Omset gue turun. Qadarullah dia keterima di apotek lain, resign. Terus orang yang waktu itu nipu gue juga gitu. Gue proyek kelar nih, lo bayangin proyek selesai, terus gue hitung-hitungan termin terakhir dong, 100% sama orang itu, sama klien gue itu. Ternyata temen gue ini punya utang sama dia itu 5 juta. Jadi termin terakhir gue dipotong 5 juta, oke? Itu dulu selesai. Dah, terus gue di proyek yang sama, selang beberapa minggu setelah 100% itu, gue dongkol dong, ya Allah kok kayak gini. Tiba-tiba material langganan gue, karena waktu itu gue masih modelnya utang ya, masih utang berjalan, itu nelpon, Pak, Mas Ari, ini masih ada tagihan 23 juta. Loh, dananya udah kasih ke orang itu. Udah, duitnya gue dari gue tuh selalu begitu gitu. Mas ini udah jadi ini bon merahnya gitu kan, gue bayar tuh, tukar bon putihnya. Pada saat itu gue udah dongkol 1, dia punya utang sama klien gue, which is nggak penes dong, masa tim gue nggak ngomong sama gue minjem duit sama klien gue gitu. Terus muncul lagi tagihan dari material, gila nggak? Dan jumlahnya buat gue waktu itu fantastis banget. Akhirnya gue jual mobil tuh, gue punya Katana, gue jual bayar utang. Tapi balik lagi, oh ya satu lagi mungkin tambahan. Kalau lu usaha, lu nggak boleh punya ketertarikan sama barang. Gitu. Karena kalau nggak tahu ya, kalau gue nggak pengen berhutang riba lagi gitu. Gue nggak pengen berhutang riba lagi, gue nggak pengen jaminin BPKB dan segala macam. Jadi gue mobil ganti-ganti. Ivan tahu tuh mobil gue ganti-ganti. Kenapa? Karena kalau gue punya untung, gue beli mobil. Kalau gue butuh duit, gue jual mobil. Ya kan mana? Motor gue juga ganti-ganti tuh. Keren lah ganti-ganti. Lihat aja di MV gue ganti-ganti kan. Kalau gue butuh, gue jual dulu tuh mobil gitu. Walaupun at discounted rate gitu ya. Karena emang gue butuh gimana lagi kan. Jadi emang gue mobil ganti-ganti bukan karena gaya gitu. Dan gue nggak pernah beli mobil baru. Kalau mobil baru dijual kan anjlok tuh. Jadi gue beli mobil second. Untung-untung 2 juta, 3 juta gue lepas gitu kan. Nanti gue butuh lagi, jual lagi. Kalau punya duit, beli lagi. Kan gitu kan. It's just a car anyway gitu kan. It's just a car. Makanya gue nggak punya Pajero kayak Dada, nggak punya gitu. Gue nggak punya kayak Alphard kayak Santo, nggak punya gue gitu. Karena gue butuh, gue jual kira-kira begitu. Jadi kira-kira gue butuh, gue jual. Itu lu nggak boleh punya ekspektasi. Terus ya udah gitu, sama lu nggak boleh punya. Ini bakal jadi ladang bisnis baru, Bang. Gitu ya. Mobil lu nanti. Amin. Kalau ada yang mau di sini nggak apa-apa itu. Amin. Apa aja kita kerjain ini nggak? Tok, lu cerita dong, Tok. Lu juga kan bisnis tuh, travel lu gimana nih masa pandemi, Tok? Ah iya benar. Ceritain dong. Sorry. Gua nih. Sebelum ke Santo, bentar. Tadi kan kita sepakatnya setelah 2 yang recent komentar, kita kasih pertanyaan di chat. Tapi di chat kayaknya pertanyaan sama seperti Dadang tadi dari Andi Noba itu, berarti langkah awal, gimana langkah awal. Tadi kayaknya udah terjawab itu. Dan ada lagi yang recent si Ari nih kalau nggak salah. Nih, kita kasih kesempatan dulu ini, baru abis ini lu ya, Bob. Siap. Oke, siap. Ini gua azas fairness. Biar besok dipakai lagi, kan lumayan nih fee-nya. Asik. Coba tadi Ari, Badaruzzaman tadi ada resen. Silakan. Apa, Ri? Di unmute. Bentar lagi, jam 5-an. Gua tunggu 5 detik. Halo? Halo, Ri. Udah gua tuh unmute tuh. Tapi lagi jalan-jalan kali dia. Oke. Kalau gitu ke kantor dulu deh. Tanya. Sahas. Santo dulu. Oh. Pelan. Ini apa nih? Gue mau nanya apa gimana? Lu cerita. Cerita. Oh, cerita. Boleh Iya. 5 menit. Oh iya. Siap Bang Karni. Kalau 5 menit lu jadi pembicara untuk next session. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ini menarik banget buat saya. Alhamdulillah, Om Ipung nih ngadain kayak gini ya, biar bisa sharing di semuanya. Saya dulu
lulus itu kerja di konsultan sempat ya. Kerja di konsultan selama 2 tahun, kemudian di Trakindo. Saya di konsultan itu keluar karena hubungan dengan pemerintah itu tuh biasalah ininya gitu loh. Ya, saya bolak-balik. Orang BPK-nya bisa nggak Ada orang BPK, hati-hati. Oh iya. Gue di luar pemerintah, men. Lu lanjut cerita bisnisnya aja, toh. Nggak usah yang gitu-gitu bisnis lu aja. Eksternal auditor ya, eksternal auditor ya. Eksternal auditor aman. Gua hubungan sama pemerintah gitu ya. Wah, gila. Bolak-balik kantor, dari kantor ke kantor sana, kantor sini, kantor sana. Itu bawa tas gua isi 50 sampai 100. Waduh. Itu deg-degan. Zaman-zamannya lagi ada banyaknya perampokan yang pas keluar bank gitu kan. Nah, dari situ gue juga coba ngelamar Trakindo tuh. Alhamdulillah keterima. Wah, seneng banget gue asli bener. Dari Trakindo, gue keluar Trakindo karena sakit, ya kan. Akhirnya gue buka usaha, tadinya kecil-kecilan tuh, macam warnet gitu ya. Warnet cuma bertahan 2-3 tahun gitu, kolaps. Karena udah penjambur banget, persaingan harga udah nggak bagus. Akhirnya gue cari. Terus ketemu sama istri gue, yang sekarang jadi istri gue. Akhirnya Kena tipu juga kali ya, Tok? Hah? Kena tipu sama temen gue ya? Iya, salah satunya itu juga. Iya, kena tipu sampai wah. Borju lu, borju. 100-an lah berapa gitu. Ada buku Gubernur Nur Fatma. Sultan. Setelah Sultan. itu, gue bikin travel nyicil. Alhamdulillah gitu ya. 4 pegawai gitu. Berjalan bagus, terus masuk ke pemerintah, masuk ke perusahaan, alhamdulillah bagus. Sampai akhirnya pandemi begini, ya Allah, astagfirullahaladzim deh. Kehajar juga ya, Pak? Iya, bukan kehajar lagi. Gua hampir kolaps sih, Diri. Ya, karena gua udah merumahkan mereka. Meskipun gue nggak mau gitu. Terus saat ini gue usaha gue ya sedang keadaan hidup segan mati tak mau gitu. Bingung juga gimana caranya dia bertahan ya. Pandemi ini benar-benar deh semuanya tuh dampak banget dari ya. Betul. Ya. Sorry gue potong nih. Kayaknya menarik, cerita lu bakal menarik kayaknya. Tapi ya. 5 menit kayaknya nggak cukup buat lu. jadi kalau menurut gue, lu next session lu yang sharing. Nah, cocok tuh. Oke, siap. Oke, siap. Entah kita mau pekan depan atau minggu depan, nanti kesepakatan di sini. Tapi sementara itu, gue kasih kesempatan ke Sahas yang tadi udah mau itu. Nanti Santo. Oke, siap Bang Karni. Suaranya nggak begitu. Iya, Sahas. Gimana Mbak Sahas? Mamaku nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senengnya bisa ketemu gini jauh-jauh.
ada yang dari mana Semarang, mana lagi itu Bogor gitu. Pung suaranya kecil banget, aku sampai gini-gini loh Pung, ya Allah gitu. Ari, Yes. Masya Allah ini keren banget, seneng banget gitu dengar perjalanan ini ya, perjalanannya perjalanan semuanya lah, dari sisi spiritual, dari sisi bisnisnya gitu ya. Tadi pengen lebih ini, tadi yang diobrolin Dadang sama Ari tadi, the power of kepepet. Kalau orang bilang kita itu mesti, ada yang bilang gitu ya, seringkali kita cari passion kita itu apa gitu. Baru dari passion kita itu kita bisa bangun usaha gitu kan. Dari sesuatu yang kita senengin, sesuatu yang kita yaitu passion di situ. Kalau kita ini, kita akan fight-nya itu lebih kenceng gitu kan. Nah, dibandingin nih, Ri, dibandingin dengan the power of kepepet sama passion itu, menurut Ari lebih kencengan yang mana nih? Lebih kuatan yang mana gitu kan? Iya. Cocok kita mau punya contoh. Nggak, soalnya nanti aku mau ngomong, nanti Ipung bilang gini, Sas, itu kalau lo cerita, itu lebih dari 5 menit, lo bakalan next ini. Jadi aku nggak mau cerita banyak nih, aku cuma ngomong nanya gitu kan, nggak cerita background pertanyaanku ini apa gitu kan, aku nggak mau cerita. Ibu mesti itu, ya berarti habis santai nanti Sas yang next gitu, pasti gitu kan. Terus yang kedua, ini kalau ini nggak boleh di-share di sini sama Ipung gitu, nanti bisa ini ya, share pribadi gitu ya. Tapi kalau boleh, boleh dong di-share dikit gitu. Perjalanan spiritual Ari gitu. Kalau aku ngelihat itu kan, alhamdulillah ini subhanallah, masya Allah ini kan luar biasa banget. Compare tuh kita pas dulu bareng-bareng kuliah sampai sekarang gitu kan, itu kan bandel banget gue. Nggak kebayang backgroundnya Ari ya, Has ya. Pacarnya banyak ya. Saksi hidupnya gue, Has. Bener. Semua, iya, seneng gitu. Seneng karena punya kesadaran bahwa bisnis itu nggak sekedar bisnis itu nggak sekedar kita kerja apa-apa, tapi semua konsep yang diobrolin Ari itu tadi gitu, semuanya tuh ngomongin diserempetin sama, kita nggak boleh lepas loh gitu sama Allah, sama standar-standar yang inilah gitu kan. Jadi itu yang kayaknya tuh kalau kita kenal sama Ari dulu nggak gitu banget gitu loh, nggak Ari banget gitu kan gitu. Nah ini karena kita ketemunya ini baru sekarang gitu kan, setelah berpuluh-puluh tahun baru sekarang, jadi ini baru tanya sekarang. Kenapa ditanya sekarang? Karena baru ketemunya sekarang gitu. Tapi kalau nggak boleh sama Bang Karni nggak apa-apa, nanti kita berdua aja ya Ria. Oke, thank you. Oke, thank you Sas. Gue jawab ya. Ya. Besok ganti aja moderatornya deh. Gimana dipanggil Bang Karni terus? Cocok ini Karni Ipung kan, bukan Karni Ilyas kan? Karni Ipung. Thank you. Mbak Sas itu keren tuh. Gue punya contoh. Jadi kalau gue berangkat dari power of kepepet ya, karena gue ya satu yang mungkin cerita tadi, gue emang kepepet. Gue nggak punya income gue dari Jakarta ke sini itu. Selisih dengan cicilan hutang Jakarta nggak masuk, gara-gara gitu banget, gara-gara gitu. Nah, kalau gue kepepet, tapi gue juga punya temen. Kalau kita sekarang berteman sama kalau dalam komunitas yang hijrah gini kan banyak cerita tuh. Nah, salah satu temen gue tuh hijrah dari Bank Niaga. Itu salah satu triggernya adalah dia punya anak meninggal waktu masih baby, kira-kira begitu. Itu temen gue deket banget waktu di Prabanata, gue kalau ngurusin customer tuh ke banknya dia lah, kira-kira. Dia resign. Nah, dia punya suami anak Trisakti toh. Di Semarang, suaminya anak Trisakti, dia tuh senengnya naik sepeda. Naik sepeda itu dia kira-kira Prabanata gue berapa tahun lalu ya, mungkin 8-an tahun yang lalu tuh. Dia buka toko sepeda di Tembalang, mungkin Ivan lihat tahu tuh di Tembalang. Sebelum Patung Kuda kiri jalan namanya Bejo Speed, Bejo namanya, suaminya namanya Ari juga, panggilnya Bejo. Dia buka toko sepeda. Waktu itu diketawain dong. Teman laki gue di HSBC itu, Gong. Oh ya, si Mbak Fani. Ari Bejo. Ari Bejo tuh temannya Mas Pongki di HSBC. HSBC Gue kenal ya? itu.
Nah, itu kan waktu itu kita ketawa dong, buka apa bengkel sepeda ngapain gitu kan? Ya kan? Kita kira-kira jalan nggak sini bengkel sepeda, orangnya kan begitu gitu, dan dia sempat terseok-seok banget karena gua deketnya sama istrinya tuh. Jadi dia apa namanya terseok-seok juga, gue tahu ceritanya gitu. Tapi kemarin gue akhirnya setelah sekian tahun, setelah sepeda gue terkubur lama, gue servis di tempat dia gitu. Dan you know what, amazing, stoknya sekarang mungkin bisa sampai 200-300 juta di tempat itu. Lu bayangin dong, frame sekarang sepeda berapa, trailernya berapa, terus peleknya berapa, nggak kebayang tuh bahwa dulu gue bingung nih buka sepeda, lu kan Trisakti gitu kan, lu kan ya kira-kira gitulah, begitulah. Nah, satu lagi mungkin punya daya tahan yang hebat terhadap pandangan orang kayak gitu kali usaha ya. Sekarang dia, jaya banget. Dan bahkan dia bilang, gue udah turun nih, gitu. Kenapa? Udah pada orang nggak beli sepeda, sekarang rakit. Pada masanya dia bisa bawa beberapa puluh sepeda, udah dipesan langsung di situ, dia importir langsung tuh gitu. Jadi emang kita kan percaya bahwa Allah akan kasih kita apa ya, kalau istilah bos gue tuh tsunami rezeki. Kita biasa aja, semua orang juga ada tsunami-nya, mau yang kerja, mau bisnis, semua ada, itu udah dicatat kan. Dadang mungkin jadi kepala apa nanti gitu kan, wah itu rezeki lu banyak gitu kan, kira-kira gitu. Nah pada saat itu lu main perempuan nggak? Kepala rumah tangga aja, Rik. ya kan rata-rata bos-bos gue tuh, bos-bos gue di Pertamina itu. Dadang nggak boleh nakal lo, Dadang. Rata-rata bos-bos gue di Pertamina itu setelah pensiun hidupnya antara 3 sampai 5 tahun. Kalau 3 sampai 5 tahun kosong, Dan. Kalau 3 sampai 5 tahun dia selamat gitu ya. Kalau dia 3-5 tahun selamat, dia tuh hidupnya panjang. Nah, tapi kalau kantor BPK di sini, di atas ini. Kalau gue cabang perlu rumah nanti yang Ari. Siap, setuju. Ditunggu ordernya. Ari itu jagonya tuh bikin rumah tuh. Ya kapan tuh bikin kanopi, kapan ganti kanopi tuh, Cik? Gue butuh. Ya kira-kira gitu. Bikin nggak lu, Gong? Bikin. HPL. Gue dulu pertamanya malah kitchen set gue. Gitu. Oh, gue mau nyari Jati, so. Oh, kalau Jati gue nggak bisa. Gue multiplex sama HPL gue. Oke. Nah. Kalau ada deal bisnis dalam Zoom ini, yang pemirsa yang ada nih harus dapat. Jadi gitu, Has, apa namanya, ada 2 cara tadi. Gua kena kepepet. Kalau gua terus terang kena kepepet gitu. Sampai hari ini pun kepepet, Santo juga kepepet. Semua pasti akan mengalami kepepet itu ya. Semua pasti ngalamin gitu. Tapi ada juga yang passion tadi, si Bejo itu temennya Cika, dia tahu persis kan, buka sepeda, emang dia senang naik sepeda gitu. Sekarang ya dia lagi booming-boomingnya gitu. Dia mungkin sekarang sedang mengalami tsunami rezekinya lah kira-kira gitu. Kita nggak tahu kapan, atau udah lewat nggak tahu, atau belum nggak tahu juga kan gitu. Ya karena tapi kan masa pandemi ini kan memang sepeda itu lagi merajai apa namanya perbisnisan sekarang, Gong. Sama tanaman. Ya pokoknya gara-gara banyak orang di rumah nganggur, WFH ya kan. Pelariannya kalau nggak yang masak-masak, sepedaan, gitu, tanaman. Tanaman, iya betul. Jadi emang, tapi kan itu tidak pernah, si Mas Bejo nggak pernah tahu waktu dia pertama kali buka bengkel sepedanya kan. Nggak bakal tahu tuh, gitu kan. Kita juga nggak tahu pada saat kita buka bisnis, ini bakal jadi gede, nggak tahu juga. Sampai hari ini perasaan bisnis gue gini-gini aja, gitu kan. Perasaan ya kan gitu. Pada saat itu masih bayar karyawan, mesti ini, itu ya toh ya. Tetap aja begini-begini aja. Tapi nggak tahu, siapa tahu in the near future, atau emang ternyata kemarin udah lewat tsunami-nya dan lain sebagainya, kita nggak tahu kan gitu. Sama seperti Mas Bejo tadi, dia nggak ngebayangin akan dapat segini hebatnya pada saat ini waktu buka toko sepeda 8 tahun yang lalu kan kira-kira gitu. Jadi emang bisa kepepet kayak gue, bisa juga karena lu seneng passion, lu seneng masak dan seterusnya gitu. Banyak cerita yang passion gitu, kalau memulai bisnis jadi passion juga banyak sih gitu. Itu makanya gue nggak singgung di sini karena yang ini normatif banget lah kira-kira gitu. Has, kalau masalah apa namanya tadi jernih gue dari bandel sama sekarang, aduh malu gue, Has, gimana? Malu. Ntar Japri ya, gue telepon lu aja. Gue tanya Ri. Kenapa tak? Tanya Ri, gimana lo bisa stable ya dalam usaha lo, terus gimana lo bisa menemukan kok passion lo bisa usaha di situ gitu loh. Jadi
apa prosesnya yang lo alamin tuh apa gitu. Nah, ini berat. Datangnya belakangan kayak gini emang. Yang bilang stable siapa bro itu? Tadi udah diceritain di Baru itu menjadi penutupan yang keren. Nanti lo gue kirimin link YouTube-nya mau. Boleh. Kalau stable enggak lah toh, tetap semua naik turun lah ya. Kita kan bisnis tahu lah. Stable enggak. Kalau passion ya gue senang learning by doing lah ya. Dikit review ya, Pung ya, izin Pak Operator gitu, moderator. Ya learning by doing semua gitu. Gue kursus ini, kursus itu, gue belajarin itu sampai sekarang bisa begini. Walaupun sekarang sama lo kehajar juga, pusing juga gitu kan. Buat bayar THR pinjam sana sini kan. Sama aja kan. Buat bayar THR sekarang aja cicilan buat bayar THR belum kelar nih berarti gitu. Tapi balik lagi sama lah gue sama lo kalau stable nggak ada yang bisnis stable ya. Nggak ada kayaknya bisnis yang stable. Apalagi self-made kayak kita. Yang kenapa disebut self-made karena kita, bokap gue pegawai juga gitu kan. Gue aja nekat jadi usaha gitu. Bukan berarti kalau bokap gue pengusaha lain lagi kali ya. Gue udah punya Lamborghini kali. Tapi kalau self-made kayak gue, lo... Soalnya random banget gitu, Ri. Random banget. Maksudnya dari kuliner, terus ini gitu ya. Maksudnya tuh sampai properti gitu. Maksudnya tuh lompat-lompatnya, ya memang semua kan learning by doing ya. Kita mau nyoba apa. Tapi itu bisa random banget dari sana ke sini, apotek gitu kan. Terus intinya dari mungkin bukan random kali Rita. Tapi mana ada peluang diambil gitu aja. Iya, enggak juga kali. Aku juga sebut seperti itu. Gitu ya. Itu Cika juga gitu. Kira-kira ada peluang, gua ambil gitu aja. Ya. Tapi kalau di... karena kan kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa. Nah, terus kita tahu ada tawaran seperti ini, terus ada bisnis apa kira-kira cocok, bisa kita jalanin. Nah, cabut, ambil gitu. Mungkin seperti itu. Iya. Ya, ikan next ya, Pung ya. Iya. Tapi ada baiknya mungkin kayak Mas Ari itu lebih fokus ya. siap. Tapi kondisi kayak gini memang ya pokoknya mana lah yang bisa menghasilkan. Ya betul. Emang tapi kalau di relate sama gue ya nggak random banget sih. Apa namanya, bokap mertua gue dokter, jadi it's logical lah kalau gue buka apotek ya nggak. Kira-kira gitu, bokap mertua, dan itu lokasinya di sebelah praktek bokap gue gitu, bokap mertua gue. Itu satu. Terus kedua, bini gue. Ya, Dong. Iya benar kan, apa yang bisa kita ambil pada saat peluang ya ambil, karena kita ada betul. Prinsip ekonomi banget ya. Ya karena kan kalau kesempatan itu datang. Kepepet anak 4 bo gitu. 3 4 ya? 3. Ingat anak banyak aja. Ya banyak aja ya. Tapi itu keempat dari nyonya yang mana? Aduh. Kalau gue bilang berarti setiap ada anak berarti dia pada saat itu bisnisnya lagi turun tuh. Enggak lah. Enggak ya. Pokoknya tadi kalau lagi ini membahagiakan nafkah istri. Ya, nafkah istri. Tadi ya Santo belum dengar tuh, ya kan? Toh pada saat nafkah lahir lu bermasalah gitu kan. Nafkah kan banyakin nafkah batin. Gue udah dengar tadi. Oh gitu. Ya, jadi kalau gara-gara ini aja deh, gue nggak bisa kok, nggak ada gambar, nggak ada jualan gua, gimana sih? Tapi ya gitu, kalau random sih nggak juga, karena kesempatan datang itu kita punya kapabilitasnya nggak buat ambil, kan kira-kira gitu toh. Kalau kesempatan datang, kalau lewat kita nggak punya kapabilitasnya nggak kita ambil, karena kebetulan mertua gua dokter, gua buka apotek kan gitu kan, walaupun perjalanannya panjang. Terus istri gue bisa masak, ya udah gitu kan, dia bisa, udah kita jualan aja, walaupun transformasinya macam-macam sampai pernah jualan pecel gue pecel nggak jalan, akhirnya ayam jalan, sekarang ayam berhenti lagi, kan gitu. Tapi kembali, insya Allah abis ini gue pengen cari tempat buka ayam goreng lagi kan, kira-kira gitu. Terus kontraktor ke properti gimana? Gue nggak properti toh, jadi gue kontraktor ya, sorry. Jadi karena gue di properti itu kan gue jadi direktur di Prabanata Village itu kan perumahan. Salah satu jadi beberapa pekerjaan yang nggak mau dipegang kantor gue kerjain sendiri. Memang gue sempat pengen punya klaster tuh 2014. Gue kerja sama lahan berapa ya, kalau nggak salah 3.000 meter gitu, 10 kapling lah kalau nggak salah, 10 kapling 2.000-an meter deh kalau nggak salah. Jadi total akan jadi 20 kapling. 3.000 benar, 3.000 jadi akan 20 kapling. Nah, terus
waktu 2014 inget nggak lu ada acara apa tuh? Pilpres. Ya, jadi gua udah keluar duit lumayan juga untuk waktu itu take over, pecah sertifikat, bikin talut segala macam, plating jalan, ngukur segala macam. Terus Pilpres. Dan gawatnya Pilpres waktu itu bank stop selling. Jadi tidak ada kredit mengalir kan. Waduh, gua udah punya 9 konsumer, kolaps langsung gua. Jadi selama 2 tahun gua kelola itu hanya laku 1. Gila nggak? 10 kapling gue buka. Berarti lo punya aset tanahnya dong? Kan kerjasama toh, kerjasama. Oh, iya. Nah, gue nyicil bayarnya. Waktu itu gue masih nekat riba lah. Gitu. Gue nyicil. Gitu. Sampai 2 tahun gue. Jadi gue yang keluar biaya segala macam, punya tanah, gue bayarnya setiap laku. Gitu kira-kira gitu. Tapi kan sertifikatnya gue yang pecah, talutnya gue yang bangun, terus perencanaan segala macam lah. Kira-kira gitu. Jadi akhirnya ya sudah, gue belum pengen sih kalau ada yang mau modalin nih kita bisnis perumahan bareng-bareng. Mau cuma 1 rumah, 2 rumah, oke, gue mau gitu. Karena itu. Gue juga mau. Karena capek juga jadi tukang ya kan. Di tukang kan ngomel-ngomelin orang mulu. Gue jangan jadi tukang. Ya, kontraktor kan cuma tukang plus gitu kan, tukang plus keren gitu doang. Aslinya tetap aja tukang ya itu. Gitu. Kira-kira gitu. Nggak bantu nyangkul toh. Ini karena gue moderator ya, gue mengingatkan kan kita tadi sepakatnya sih cuma 1 jam aja karena pertemuan pertama. Tapi beyond expectation lagi ini kita udah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan ternyata masih hangat nih diskusinya nih. Nah, kita sepakati apa mau terus lanjut sampai 3 menit ke depan atau kita sudahi aja. Supaya apa namanya kan biasanya kalau lagi panas-panas kan udah seneng nih diberhentiin. Saya nurut Bang aja. Masih kangen Pan, udah dimatiin aja Pan. Oke. Ya, 10 menit lah, 10 menit lah Pung, karena abis ini mesti mandi mau ke masjid ya. Itu Pak Santo tuh Ustadz udah pakai topi juga tuh siap-siap masjid ya. Izin komen Bang Karni Pung. Silakan, nggak bantu dulu. Tadi Dadang nih Nobay sama siapa nih Abdillah boleh komen ya Abdillah supaya komen semua ya silakan Dang. Ya ini gue ngerespon apa tadi penjelasan Sahas sama apa komentar atau pertanyaannya Sahas ya sama responnya Ari tadi Bagong soal tadi teori kepepetnya sama passionnya tadi. Nah, kan kalau untuk tadi kan pertanyaan saya sebenarnya mana yang lebih bisa menentukan sih antara kepepetnya atau punya passion di usaha itu gitu kan. Nah itu. Tapi terlepas dari itu, kok gue jadi ngelihatnya memang ada semacam dua aliran ya. Kalau Ari mungkin lebih ke aliran kepepetnya, tapi kalau Sahas kayaknya alirannya passion dia punya. Iya. Nanti setelah ini mungkin setelah Santo mungkin bisa juga Sahas yang cerita nih kan. Ini bertanya Santo, terus Cika ya. Justru kita pengen tahu tuh yang Sahas kerjain yang krubi itu kan menarik tuh. Itu juga perlu kita gali lebih lanjut tuh pada saatnya nanti boleh tuh kita minta sama Sahas. Itu kayaknya lebih banyak sosialnya malahan. Seru tuh. Aspek sosialnya juga ada itu. Betul. Tapi gue nyambung tadi penjelasan 2 hal itu yang gue tangkep mungkin yang passion tuh lebih cocok buat teman-teman yang udah yang pegawai kayak gue nih Ri. Sepertinya Sepertinya itu. Jadi kalau punya passion mungkin bisa ikut alirannya Sahas tuh. Bisa tuh, betul. Passionnya di mana itu. Tapi kalau meskipun sebenarnya kalau gue nangkepnya jadi perjuangan atau struggle-nya nanti agak beda sama aliran kepepet. Benar. Aliran kepepet biasanya bakal lebih karena lebih berjuang, peluang untuk suksesnya lebih besar gitu dibanding ketika lo passion ada perasaan amannya juga kan. Ya. Karena ngerjain passion ketika lo nemuin kerikil dikit aja lo jadi udah males-malesan. Tapi kalau lo kan dari sisi aliran kepepet lo akan terus perjuangin bener-bener gitu. Kayak dulu zaman kita dulu ke Jogja kan lo perjuangin bener-bener tapi naik motor hujan-hujan kan. Jahiliyah banget.
Oke, lanjut. Tapi gue juga punya cerita juga tuh Dang soal yang passion tadi. Jadi di dekat tempat gue tuh ada pempek. Cerita soal ke Jogja tadi. Oh enggak ya? Pempek Bu Daud. Jadi punya atau di tempat gue ada pempek Bu Daud. Dia tuh pegawai juga. Cuman dari sambil berjalannya si Ibu Daud ini jualan pempek sambil berjalan. Pada saat Pak Daudnya pensiun, nah suddenly itu jadi main bisnisnya mereka. Jadi mereka, dan itu berkembang, nggak berkembang, itu berkembang. Dia punya beberapa tempat sekarang si Pak Daudnya ini, Bu Daud ini. Gitu. Karena mungkin dia menerima pensiun yang cukup besar, terus baru punya waktu untuk fokus gitu kan ya. Lalu punya waktu untuk fokus, tapi memang itu harus dirintis pada saat lu masih kerja. Soalnya kalau biasanya gitu-gitu. Biasanya kalau yang baru pensiun terus bisnis, nah dia tidak mengalami ketipu lah, yang lah. Nah pada saat lu ketipu, lu keluar duit, pada saat ada masalah lu masih kerja, kan itu lu punya learning curve, tapi lu masih punya stable income kan kira-kira gitu. Iya. Nah, jadi pada saat pensiun udah aman ya? Udah biasa kan, udah biasa punya bisnis gitu. Udah jalan lah. Udah jalan lah kan. Kalau lu sekarang begitu pensiun terus lu baru buka toko ya setengah mati. Nah, itulah ya, Ri. Kalau bisa lu buka garasi jualan pempek, walaupun ya lu mesti tabel muka lah ya kira-kira gitu. Wah, Pak Dirjen jualan pempek gitu. Nah, karena begitu. Dan tadi kalau sama Ivan, kalau gua saran sih Ivan, kalau kerjasama mendingan sendiri ya. Kalau gua kerjasama kagak jalan gitu. Kalau kerjasamanya gua malu boleh. tapi kalau kerjasama kita kenal gitu kan, yang udahlah lu tahu karakter gua nggak akan kemana-mana, rumah gua di situ gitu kan. Terus tapi kalau yang bener-bener asing, mendingan jalan sendiri. Apalagi kalau lu punya kapabilitasnya kan gitu. Lalu kalau lu nggak punya kapabilitasnya kan gitu. Gitu. Ya kan bener ya Cik ya. Kalau berdua pasti ada problem ya. Itu pengalaman juga Cik itu. Awalnya bagus-bagus aja, terus abis itu timbul kecurigaan kalau seandainya nggak jalan. Nah, itu dia tuh. Kira-kira begitu. Nah, itu Cika tuh juga pebisnis juga tuh gitu. Udah bolak-balik, udah nggak jelas lah. Udah makan asam garam segala macam ya Cik. Mulai ditipu sampai udahlah ratusan juta dulu udah. Betul. Lu bayangin kan, Dang, kalau lu ketipu ratusan juta, lu nggak punya income kayak gua kan setengah mati, Dang. Gitu kan? Itu dia. Iya. 900 juta ditipu. Nah, hebat kan? Iya. Berarti lu punya 900 juta kan? Berarti duitnya lebih dari 900 juta. Nah, gitu. Tapi nggak juga. Zaman dulu waktu masih furniturean biasa. Makanya balik lagi kan, kalau lu mengalami learning curve-nya pada saat lu pensiun, udah ambruk lu, Dang. Gitu kan? Iya. Makanya gue tertarik mendingan usaha dari sekarang gitu ya. Pensiun dah aman. Yang punya info, maksudnya kira-kira ya. Kan laki gue nih kan ya sekitar 6 tahun lagi pensiun nih. Ya kan? Dan kita mulai planning ya nggak mau usaha gede-gede lah, nanti modalnya kegedean, nanti kalau sadang nggak jalan ruginya kebanyakan. Dia niatnya tuh kepengen ya kayak usaha-usaha but kecil gitu loh. Tapi banyak gitu kan. Rencananya seperti itu. Itu enaknya dimulai sekarang ini atau nanti benar-benar nunggu dia pensiun? Sekarang ini, betul. Kalau sekarang ini yang ngerjain siapa? Tuh. Nih, belum jawab pertanyaannya Cika nih. Ternyata ini benar, soalnya ini kita lagi di planning ini beneran yang lagi mau nyari bisnis yang bisa cocok buat laki gue gitu loh. Karena kan dia biasa kerja nih ya, 9 to 5 lah istilahnya kan. Tapi 6 tahun lagi dia pensiun, sedangkan anak gue masih kecil banget nih, yang kecil nih, ya kan? Perkiraan dia pensiun dia anak gue baru kelas 5 SD. Butuh duit masih gede banget tuh ke depannya. Kalian jawab pertanyaan dari siapa tuh? YR siapa YR? YR apa YR? Yulia. Sorry. Dia tuh bilang juga untuk YR tuh Yulia Ramadhani, ya Allah. Iya sayang. Tadi juga mikir ya. Yulia nanya bahwa sama mirip lah sama pertanyaan Cika tuh, untuk memulai bisnis itu apa yang masih bisa dijalankan gitu, yang masih berpeluang atau prospek gitu ya. Oke, silakan. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih. Oke, thank you banget.
Cik, gue cuman penasaran aja kalau lu ngelola yang boot kecil itu, apa komunikasi lu nyampe nggak sama orang-orang yang kerja kayak gitu? Karena contohnya kayak gue buka yang seperti itu, karena gue komunikasinya nggak bisa seperti mereka gitu, ujung-ujungnya berantakan. Sama kayak lu komunikasi sama dagang cilok lah, kira-kira gitu. Kalau gue sih dengan capital seperti lu buka kos-kosan, Cik, gue bangunin, Cik. Prospek ini. Maksud gua kos-kosan udah laku. Kalau yang pandemi gini, yang laku kos-kosan yang untuk karyawan sih. Karyawan ya, karena kalau tetap kerja mereka. Kira-kira itu. Nanti tengah kota, duitnya kegedean itu mah. Enggak lah, ntar kita pikirin lah, kita prospek lah. Sama satu lagi tadi Mbak Yulia, apa kabar Yul? Balikpapan gimana? Lu Jakarta ya Yulia? Udah nggak Balikpapan lagi ya Yul ya? Gue Bekasi, Ri. Bekasi ya. Ya kalau usaha sih, lo kalau di Semarang ya, contoh Yul, kalau lo punya waktunya, gue tuh mengamati yang namanya gorengan gondes. Gorengan gondes itu adanya di depan Indomaret. Yang orang Semarang tahu lah. Itu dia cuma jual gorengan. Gondes, tahu kan lo? Jualan gondes. Nah, gondes, kalau di Malang banyak tuh. Aku nggak tahu, Ri. Nggak tahu. Cuma di depan Indomaret. Cuma daerah cuma Banyumanik sampai Ungaran. Gondes. Nah, lu tahu kan, itu modelnya jualannya gorengannya cuma 500-an gitu kan. Kalau orang beli berapa dikasih Pak, silahkan ambil gitu. Tapi itu jadi building customer loyalty. Nah kayak gitu-gitu kalau buat Julia, kalau lu punya orangnya gitu ya, kalau lu punya Ika juga punya booth gitu orangnya, ya itu menarik karena ceritanya si bosnya ini itu sehari cuman keliling, nih duit buat belanja gitu kan. Terus nanti sore mana duitnya gitu. Gitu doang, kerjanya gitu doang. Jadi bener-bener yang udah bisa buat gorengan, training segala macam di belakangnya training, habis itu cobain, jalan, terus dia sehari-harinya cuma muter doang. Ini lo belanja, ini barangnya, sisanya belanjain. Dah, udah begitu doang. Nah, terus muter, balik lagi, sore dia balik lagi, mana duitnya dikolekin. Itu kalau emang lo punya orangnya, modelnya kayak gitu bisa Cik. Tapi kalau lo mesti cari tempat dan lain segala macam, kusut tuh. Dulu gue juga angkringan itu gue kasih, siapa yang mau buka angkringan gue, lu cari tempatnya segala macam gue modalin. Ya, tapi sayangnya komunikasi gue nggak bisa seperti selevel sama mereka gitu, nggak sefrekuensi sama mereka gitu. Adalah yang angkringan gue dijual, dijaminin segala macam. Wah kusut tuh. Akhirnya ya bubar lah gitu kan. Sekian puluh juta melayang kayak gitu. Jadi balik lagi kalau untuk boot gitu tantangannya adalah komunikasi banget. Karena lo nggak bisa ngomong, gue sih nggak bisa ngomong selevel mereka gitu, yang frekuensinya jauh bersama kita, kira-kira gitu. Itu yang susah dan itu teman kita ada yang berhasil tuh, Dadang tahu tuh, ya kan? Komunikasinya dia bisa range-nya lebar banget gitu. Ngomong. Nah, aku juga tahu. Saat nggak terima. Ya, tapi itu range-nya lebar banget kalau lu biasa ngomong sama pejabat-pejabat pasti beda ngomongnya caranya sama mereka. Nah itu bakal jadi tantangan sendiri kalau lu main. Frekuensi cara kita komunikasi itu ini banget. Jauh banget tuh. Tapi kalau Yulia mau, tapi kan Yulia kerja udahlah kalau kerja mungkin waktunya habis kayak Dadang, lu mendingan start dari yang passion. Kayak Dadang bilang tadi, lu jadi florist kah, jadi bakery kah gitu kan, yang benar-benar passion sehingga pada saat pensiun nanti itu baru bisa fokus dan sudah punya learning curve yang bagus kira-kira gitu ya. Kalau dari sekarang lu mau main yang but-butan gitu ya, wah menurut gua waktu tadi jadi constraint tuh waktu jadi constraint tuh. Kira-kira gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Noted, Tri. Oke, nih. Matur nuwun sangat nih. Tungguin si Abdillah Ubaidi sama Nobay mau komen. Mau nyanyi, kalau nggak komen nyanyi. Abdillah dosen di mana Dil? Ya, ayo Jong, suaranya mana suaranya? Sebelum kita tutup nih. Tas. Nah, alhamdulillah, insyaallah. Assalamualaikum, Cak. Salam, keren. Komunikasinya lewat FB terus ya gitu ya, cuma lewat FB like-an ya. Keren. Beja. Mungkin ini sih, mungkin nambah aja. Jadi kuncinya kayaknya memang ketersambungan sumber daya atau research dari kita dengan sumber daya Allah. Artinya kalau sumber daya kita ya, apakah itu capital atau human atau apa, itu kan terbatas ya.
Tapi kalau sumber dayanya Allah itu kan tidak terbatas. Nah, mungkin itu sih kata kuncinya. Artinya ketika ada ketersambungan antara sumber daya kita dengan sumber daya Allah, itu semua itu kecil lah ya, semua itu kecil. Kayak tadi ceritanya Ari itu kan ini banget ya, jadi kena tipu sini, jadi tetap go ahead lah ya, tetap jalan terus. Mungkin itu ya, Bung. Siap. Nyimak aja. Siap. Cocok. Kelihatan memang jurusan manajemen dan kalau diskusi bagian kesimpulan memang gitu. Cocok. Bagian diskusi di kampus bagian kesimpulan aku. Cocok sama pecinya tuh. Iya baru nggak dari tadi tuh nggak inget ini, terus baru begitu dengar suaranya baru keingetan lagi. Oh ya, Masya Allah, Abdillah. Keingetan. Scan muka nggak bisa scan suara dia ya. Bay, mau komentar? Enggak, Pung, lanjut aja, Pung. Oh, ya udah. Udah sampai soalnya. Masih kerja aja. Nobay biasanya nyanyi, Pung. Nggak bisa komen dia. Gue bisa menyumbangkan lagu gue. Membuat lagu jadi sumbang. Oke, sip. Oke, teman-teman. Thank you banget nih. Bener-bener Beyond. Oke, thank you semuanya. Thank you teman-teman. Cuma tadi kita pertebakan kita paling nggak apa-apa 5 orang pun kita mulai nggak apa-apa. Yang penting ada kita memberikan manfaat buat grup lah, siapa tahu emang ada teman-teman yang punya passion dan punya rencana buat berbisnis ya kita kasih apa yang kita bisa lah gitu. Jadi memang alhamdulillah nih percobaan pertama kita boleh dibilang nih sukses. Alhamdulillah. Tadi Santo sudah siap untuk kasih sharing juga di sesi berikutnya. Nanti kita belum tahu nih entah itu pekan depan, entah itu bulan depan. Awalnya sih Bagong jangan terlalu itulah, bulan depan aja biar enak. Tapi kalau misalnya tadi ternyata Sas juga mau, Cika juga mau, wah ini harus digabungin kayaknya nih. Cocok. Siap. Agak panjang nih diskusinya, 2 jam mungkin ya, nggak 1 jam. Jadi mudah-mudahan nanti kita diskusi lagi di grup, kira-kira nanti kita mau pekan depan atau bulan depan. Tapi insya Allah ini akan berlanjut kayaknya semacam apa ya ini ya, obat kangen juga buat kita semua ya, yang lama nggak ketemu ya. Jadi minimal obat kangennya tuh ada faedahnya lah, ada faedah. Jadi seperti juga tadi Bagong sama Dadang sama yang sudah kasih sharing, kesimpulan saya sih kalau mau bikin bisnis ya ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ya, Caca, keren. Cakep itu kok. Cakep. Oke ya, terima kasih sekali lagi semua yang sudah hadir, ada 13 orang nih. Bob, sehat selalu. Cakila, Tahas, Julia. Thank you semua. Iya, sama-sama. Semua ya. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam. Thank you Ari. Foto dulu, foto. Iya, foto. Nah. Foto dulu. Tapi nggak ada wajahnya semua ya? Iya. Ya udahlah. Recordnya bisa di-share aja ya. Ya, oke, nanti gua share di YouTube ya. Oke, iya. Oke. Ya, thank you. Ya, assalamualaikum. Doain ya. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, next-nya lu ya. Iya. Oke. Ya, dadah.